Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Ayu. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tia, Dok. Ibu Tia. Umurnya berapa nih ke Bu? 40 tahun. 40. Baik Ibu Tia, keluhannya apa nih ke Bu? Begini, Dok. Saya merasa sakit di bagian telinga saya, Dok. Kemudian agak terasa nyeri juga. Kemudian waktu ini suami saya ngomong, saya kurang mendengar gitu, Dok. Baik Ibu, jadi keluhannya itu telinganya sakit nih. Sejak kapan nih ke sakitnya? Sejak 2 hari lalu, Dok. Sejak 2 hari lalu. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya bisa sakit telinganya? Begini, Dok. Jadi 2 hari lalu itu siangnya saya berenang gitu, Dok. Kemudian kan agak sedikit gatal. Kemudian habis berenang saya bersihkan dengan cotton bud. Kemudian habis itu langsung terasa sakit begitu, Dok. Oh baik, jadi untuk sakitnya ini apakah setelah itu Ibu rasakan terus-terusan atau sakitnya hilang timbul? Jadi hilang timbul, Dok. Oh baik, hilang timbulnya untuk keluarga apa ada yang pernah mengalami sakit seperti ini? Tidak pernah, Dok. Baik, pernah ya. Apakah ada keluhan lain selain sakit telinga? Begini, Dok, saya juga tenggorokan saya merasa agak kering begitu, Dok. Bagaimana ya? Baik, apakah Ibu sebelumnya pernah periksa? Sebelumnya nggak pernah, Dok. Minum obat juga nggak pernah nih? Tidak pernah. Baik Ibu, jadi dapat saya simpulkan Ibu merasakan sakit di bagian telinga sejak 2 hari lalu setelah berenang. Kemudian Ibu juga merasakan tenggorokannya agak sedikit kering ya. Okay. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorok, di mana tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada telinga, hidung, dan tenggorokan Ibu. Jadi mungkin nanti selama pemeriksaan Ibu akan sedikit merasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Kalau begitu, sekarang Ibu bisa menuju ke bed pemeriksaan sembari saya mencuci tangan dan menyiapkan alatnya, Bu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan THT, lampu kepala, otoskop, pinsel telinga, kapas, bengkok, skuit irigasi telinga, pengait serumen, ada garpu tala, spekulum telinga, spekulum hidung, spatula lidah, ada kaca tenggorok, ada lampu spiritus, pen light, kasa steril, sarung tangan, kertas catatan, dan pulpen. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan atau inspeksi pada struktur telinga bagian luarnya Ibu terlebih dahulu nih Bu. Iya, Dok. Permisi ya Ibu, saya akan mulai pemeriksaan. Di sini telinga kanan dan kiri terlihat simetris. Bisa menghadap ke kiri Bu, saya akan memeriksa telinga bagian kanan terlebih dahulu. Baik, untuk telinga bagian kanan di sini tidak terdapat kemerahan maupun benjolan. Jadi normal nih Bu untuk telinga kanan. Bisa berbalik Bu. Baik, untuk telinga kiri itu juga normal, tidak terdapat benjolan maupun kemerahan. Baik, sudah bisa berbalik lagi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau penekanan ringan pada struktur telinga luarnya Ibu. Permisi ya Ibu, kalau ada yang nyeri bisa dikatakan ya Bu. Pertama saya akan mempalpasi daerah tragus. Permisi Bu. Apakah nyeri Bu? Tidak, Dok. Saya akan menarik sedikit daun telinganya Ibu nih. Okay. Apakah sakit? Tidak. Nyeri? Nyeri Bu. Baik, selanjutnya di mastoid. Apakah nyeri? Tidak, Dok. Baik Ibu, sekarang bisa berbalik. Bisa, Dok. Saya akan lanjutkan untuk melakukan palpasi pada telinga di kiri. Permisi ya Ibu.
Apakah nyeri? Permisi ya. Apakah nyeri? Apakah nyeri, Bu? Apakah nyeri, Bu? Baik, sudah. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan penarikan daun telinga pada telinga kiri Ibu. Ibu, permisi, Ibu. Sekarang bisa berbaliknya, Bu. Apakah nyeri, Bu? Baik, Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa telinga bagian dalam Ibu menggunakan alat ini, namanya otoskop nih, Bu. Permisi ya, Ibu. Baik, Ibu, jadi di sini saya lihat ada sedikit kotoran, nanti akan saya bersihkan ya, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan tes bisik, di mana Ibu sudah duduk di dalam ruangan yang bebas dari kebisingan dan Ibu sudah duduk membelakangi saya. Jadi Ibu nanti ulangi kembali kata-kata yang sudah saya ucapkan dan kata-kata yang Ibu dengar dengan suara keras nih, Bu. Iya, Dok. Baik, Ibu, pertama saya akan memeriksa telinga kanannya Ibu. Jadi telinga kirinya saya tutup terlebih dahulu menggunakan kapasnya, Bu. Oke, Dok. Permisi, Ibu. Baik, di sini nanti saya akan mengucapkan beberapa kata, Ibu bisa didengarkan dengan baik, kemudian diulangi dengan suara kerasnya, Bu. Oke. Cicak, becak, sudah, basah, lampu, meja, gajah, kuda, roti, dadu. Ya sudah, selanjutnya untuk telinga kanannya yang saya tutupnya, Bu. Gitu. Misi ya, Ibu. Cicak, becak, sudah, basah, lampu, meja, gajah, kuda, roti, dadu. Baik, sudah. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes rina, di mana tes rina ini menggunakan garpu tala, di mana nanti saya akan memetik garpu tala ini, kemudian menempelkannya pada tulang di belakang telinga Ibu. Nanti apabila Ibu sudah tidak mendengar, Ibu bisa angkat tangannya nih. Baik, Ibu bisa menoleh ke sebelah kanan. Apakah Ibu masih mendengar? Masih. Baik, Ibu bisa menghadap ke sebelah kiri. Apakah Ibu masih mendengar? Masih. Dari hasil pemeriksaan didapatkan uji rina positif, di mana memang seharusnya hantaran udara lebih baik dibanding hantaran tulang, yang artinya masih normal nih, Bu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes wabah, di mana di sini masih menggunakan garpu tala yang sama, kemudian saya akan memetiknya, kemudian menempelkannya pada tulang di belakang telinga Ibu. Kemudian saya akan membandingkan, apabila Ibu sudah mendengar, saya akan bandingkan ke telinga saya. Nanti apabila Ibu sudah tidak mendengar, Ibu bisa angkat tangannya seperti tadinya, Ibu. Baik, bisa menghadap ke arah kanan.
Baik, memang sudah tidak terdengar ya, Bu. Saatnya Ibu bisa menghadap ke arah kiri. Baik, memang sudah tidak terdengar ya, Bu. Jadi untuk hasil tes wabah itu normal. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes Weber, di mana nanti saya akan memetik garpu tala ini, kemudian akan menempelkannya pada dahi Ibu di tengah-tengah. Nah, nanti Ibu bisa bandingkan suaranya apakah simetris ataupun ada yang lebih keras di salah satu sisinya, Bu. Bagaimana suaranya, Bu? Sama, Dok. Baik, jadi untuk tes Weber itu didapatkan hasil normal nih, Bu. Bu, selanjutnya saya akan melakukan tes oklusi atau Bing, di mana saya akan memetik garpu tala ini, kemudian menempelkannya pada dahi Ibu. Pertama, saya akan memeriksa telinga di sebelah kanannya Ibu. Bisa ditutup telinga kanannya, Bu. Bagaimana suaranya, Bu? Lebih keras yang di sebelah kanan, dokter. Baik, sekarang bisa ditutup yang telinga sebelah kiri. Terasa yang kiri lebih keras. Oh, baik, untuk tes Bing atau tes oklusi ini dapatkan hasil normal juga nih, Bu. Baik Ibu, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Maskernya Ibu bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan mengamati daerah di sekitar hidungnya Ibu. Baik, tidak terdapat kelainan maupun pembengkakan di daerah hidung Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau penekanan ringan pada daerah di sekitar hidungnya Ibu nih, Bu. Permisi ya, Ibu. Iya, Dok. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa hidung bagian dalam Ibu menggunakan spekulum hidung. Ibu bisa ya. Permisi nggak Ibu? Baik Ibu, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan transiluminasi di ruang gelap. Jadi nanti saya akan mematikan lampunya. Saya akan menggunakan pen light untuk menyinari bagian mulut serta mata Ibu. Baik, Dok. Baik Ibu, bisa dibuka terlebih dahulu mulutnya. Oke. Baik, sudah. Selanjutnya Ibu, matanya bisa ditutup. Misi Ibu. Baik Ibu, jadi tadi sudah ada 2 sinus yang saya periksa dan untuk keduanya itu hasilnya normal nih Bu. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada tenggorokannya Ibu. Mulutnya Ibu bisa dibuka terlebih dahulu. Ya, permisi Ibu. Saya akan mengamati daerah tonsil serta faringnya Ibu. Baik, sudah. Untuk pemeriksaan tenggorokan dapatkan hasil normal nih Bu. Ibu, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Sekarang Ibu bisa dipakai kembali maskernya, kemudian kembali ke meja pemeriksaan ya Bu. Iya, dokter.
Baik Ibu, jadi pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Jadi untuk pemeriksaan tadi itu saya dapatkan untuk hasilnya semua normal. Namun memang ada sedikit serumen atau kotoran pada telinganya Ibu tadi. Nah itu sudah saya bersihkan. Kemudian untuk sakit yang Ibu rasakan itu kemungkinan terjadi karena adanya kotoran telinga tersebut yang menyumbat dari pendengaran Ibu. Jadi apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada dok. Oh, baik kalau begitu, terima kasih ya Ibu. Oke, terima kasih dokter.